Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada satu kata yang sangat kuat dalam permenungan hari ini, yakni berseru atau menangis. Menangis bukan hanya soal air mata, menangis juga berarti memohon dengan sungguh-sungguh, berseru dengan keras, bahkan memohon dengan hati yang terluka. Yesus melakukan semua itu. Ia tahu bahwa saat penderitaannya sudah dekat. Ia tahu bahwa ia akan diserahkan, disiksa dan disalibkan. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai menolaknya. Bahkan salah satu dari sahabatnya sendiri akan mengkhianatinya. Sejak awal hal ini sudah dinubuatkan. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orangnya sendiri tidak menerimanya. Saudara-saudari, di tengah penolakan itu Yesus tidak mundur. Ia justru semakin berseru. Ia memohon, ia mengajak, ia menangisi manusia. Ia berkata, "Aku datang sebagai terang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan." Saudara-saudari, pernahkah kita sungguh menyadari betapa besar usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita? Ia tidak tinggal diam. Ia tidak jauh, ia mengejar kita dengan kasih, bahkan sampai rela menderita. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita, terutama ketika kita merasa usaha kita sia-sia, ketika kita mendidik anak, mengajar iman, atau mewartakan Injil, tetapi tidak melihat hasilnya. Saudara-saudari, hari ini Tuhan mengingatkan, jangan menyerah. Mungkin kita tidak bisa berseru seperti Yesus, tetapi kita bisa berseru kepada Bapa. Roh Kudus telah diberikan kepada kita yang membuat kita mampu berseru, Aba, ya Bapa. Kita bukan lagi hamba tetapi anak-anak Allah. Dan sebagai anak, kita dipanggil untuk tetap setia, tetap berjuang dan tidak putus asa. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya berseru, ia juga bertindak. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan yang lapar. Ia membangkitkan orang mati. Ia mewartakan sabda kehidupan. Ia berkata, "Barang siapa mendengarkan sabdaku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal." Kita bukan orang yang tidak tahu. Kita memiliki kitab suci. Kita memiliki ajaran gereja. Kita memiliki kesaksian para kudus selama lebih dari 2000 tahun. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh hidup dari sabda itu? Jika kita hidup dari sabda Tuhan, kita tidak hidup dalam penghukuman, tetapi dalam harapan. Kita menjadi orang-orang yang berjalan menuju hidup kekal.
Harapan ini memberi kita sukacita, bukan sukacita yang dangkal, tetapi sukacita yang dalam, yang membuat kita tetap tenang di tengah kesulitan. Seperti nasihat Padre Pio, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Saudara-saudari terkasih, semua yang Yesus lakukan tidak pernah lepas dari Bapa. Ia berkata bahwa ia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutusnya. Hidupnya adalah ketaatan total kepada kehendak Bapa. Dan inilah misinya, memuliakan Bapa dengan membawa keselamatan bagi kita. Saudara-saudari, Allah Bapa memberikan putranya sebagai anugerah terbesar bagi dunia. Dan bagaimana kita menerima anugerah itu menentukan arah hidup kita. Namun seringkali kita lupa satu hal penting. Dosa membuat kita jauh dari sumber kehidupan. Kita menjadi asing terhadap Allah. Tetapi justru disitulah kasih Allah bekerja. Semakin kita menyadari dosa kita, semakin kita bersyukur atas penebusan yang diberikan Kristus. Ia menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan jalan itu nyata dalam hidup gereja, dalam ekaristi yang memberi kita kekuatan, dalam sakramen tobat yang memulihkan kita setiap kali jatuh. Tidak ada halangan yang terlalu besar jika kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan, apakah aku menyadari betapa Tuhan sungguh berjuang untukku? Apakah aku mudah menyerah dalam hidup iman? Apakah aku sungguh hidup dari sabda Tuhan? Apakah aku bersyukur atas kasih keselamatan yang diberikan Allah? Mari kita belajar dari Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, marilah kita terus berseru, Aba ya Bapa, dengan iman, harapan, dan ketekunan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam